Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompeten. Baik, malam hari ini kembali podcast Naker tahun 2023 yang dirangkaikan dengan semarak HUT RI ke-78 di Kota Bau. Untuk malam ini saya kembali kedatangan tamu yang kami undang ini sebagai yang kedua kali ya. Yang kedua kali. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Arif Basari MSI. Supaya lebih akrab ya, saya panggil saja Bang Arif ini. Ya, Bang Arif ya. Boleh. Oke Bang Arif. Pada sesi pertama kita membahas tentang data kependudukan, dokumen kependudukan. Luar biasa, waktunya juga sangat panjang ya, walaupun saya batasi kurang lebih 30 menit saja pada saat itu dan tidak selesai. Untuk kesempatan berikut ini Bang Arif, saya coba menanyakan kembali ya, menanyakan kembali tentang tata kerja Capil Kota Bau yang kemarin kita bahas tentang seputaran KTP. Yang berikut adalah tentang akta-akta ya, tentang akta lahir, kemudian akta perkawinan, akta cerai, kemudian akta kematian Pak Kadis. Ya, sebelum kita bahas ini yang menarik, akta perkawinan yang menarik ya Pak Kadis. Tapi sebelum kita bahas akta perkawinan, mungkin akta lahir dulu Pak Kadis untuk menjelaskan. Iya, pada Bapak kami silakan. Ya, terima kasih untuk Bang Fuful. Kami diundang untuk yang kedua kalinya di Central Buton Bang Fuful TV. Yang malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang akta-akta yang diterbitkan oleh Dukcapil. Kalau kemarin mungkin seputaran dokumen ya, kependudukan. Malam hari ini kami akan mencoba sedikit menjelaskan tentang syarat dan ketentuan pembuatan akta. Akta itu terdiri dimasuk di bidang pencatatan sipil. Oke. Ya. Yang terdiri dari akta kelahiran, ya, akta kematian, terus akta perkawinan dan perceraian bagi non muslim. Kalau yang untuk non muslim itu kami yang urus. Kami yang menerbitkan akta perkawinan dan perceraiannya. Yang muslim memang di pengadilan agama ya. Kalau yang muslim itu di pengadilan agama. Kami yang non muslim. Ya itu Bang Bukul. Begini Bang Arif, sebelum dilanjutkan Bang Arif, kan walaupun juga kita muslim, ya pasti ada keterkaitannya jelas dengan Capil ini mungkin. Ya. Silakan menjelaskan dulu akta kelahiran dulu, Bang. Kalau akta kelahiran itu untuk syarat dan ketentuannya itu cukup membawa kartu keluarga, terus surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran, terus KTP pasangan suami istri, terus buku nikah. Termasuk ya. Kalau misalnya di status perkawinannya sudah kawin tercatat, itu tidak perlu. Karena masih banyak masyarakat yang masih menggunakan kartu keluarga yang lama. Yang warna biru itu. Ya, karena sekarang sudah seluruh akta termasuk kartu keluarga dan akta-akta lain sudah menggunakan barcode. Ya. Jadi sudah menggunakan kertas HVS yang 80 gram. Tapi barcode-nya ada. Barcode-nya ada. Kalau kenapa sudah hari ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau untuk melakukan perubahan kartu keluarganya, karena ketika masih menggunakan kartu keluarga lama ada kemungkinan di sistem tidak terbaca.
Sehingga banyak masyarakat yang masih mengalami kendala di beberapa aplikasi tidak terbaca. Sehingga pihak bank misalnya BPJS itu tidak terbaca NIK-nya. Sehingga kami dibutuhkan konsolidasi NIK. Makanya dihimbau kepada masyarakat untuk melakukan perubahan. Ya, perubahan kartu keluarga yang lama yang bukan perubahan data tapi perubahan kartu keluarga. Ya. Makanya kalau ada perubahan elemen data di dalam kartu keluarga, maka kami langsung melakukan perubahan kartu keluarganya ke barcode. Iya. Itu. Ya, lanjut tentang kelahiran tadi. Akta kelahiran ini yang syaratnya tadi sudah kami sebutkan, ketika sudah syarat terpenuhi, kami terbitkan akta lahir. Gitu. Di akta lahir ini perlu yang paling inti adalah penamaan bayi, nama anak. Itu harus 2 kata sekarang. Sejak dini, sejak akta kelahiran diterbitkan, harus ada pihak Capil sudah ada syarat dan menanyakan kepada orang tuanya. Ya. Nama apa yang dia? Nama harus 2 kata. Harus 2 kata. Ya, dan tidak boleh disingkat. Sudah harus itu. Ya, tidak boleh lagi nama disingkat, tidak boleh lagi nama menggunakan tanda kutip di atas nama. Ya. Sudah kita bahas yang lalu ya. Yang lalu kemarin minggu lalu terbahas. Terus penamaan nama tidak boleh berkonotasi bermakna negatif. Tidak boleh lagi. Ya, itu kalau tentang akta lahir. Tapi yang penting sebenarnya malam ini kita bahas tentang kalau akta kematian jelas. Ya, akta kelahiran setelah memenuhi syarat kita keluarkan. Ya. Pengurusannya cepat. Akta kematian sebelum kita bahas masalah perkawinan. Ya, ini lahir langsung kita cara saya selalu menarik ini kalau masalah perkawinan. Kalau akta kematian paling sudah jelas. Kalau terbit akta kematian, syaratnya adalah kartu keluarga, terus surat keterangan kematian dari pihak kelurahan atau pihak kepolisian atau dari rumah sakit. Ya, itu saja keterangan. Itu saja surat keterangan kematian. Ya, kebanyakan juga masyarakat yang ini ada masalah sedikit. Banyak masyarakat yang kita temukan ketika dia masyarakat tersebut sudah meninggal lama. Iya, ini meninggal lama. Misalnya meninggal lama tapi membutuhkan akta kematian. Ya, kita cek di datanya, ternyata yang bersangkutan tidak memiliki NIK, nomor induk kependudukan, memiliki NIK nomor induk kependudukan, membawa KTP kartu keluarga yang zaman dahulu kala. Kalau NIK yang lama itu tidak terinput dalam sistem sekarang. Itu NIK lokal. Nomor induk masih kependudukan KTP yang lama kan? KTP yang lama. Kalau masyarakat dengan kasus tersebut, maka syaratnya harus ada surat penetapan keputusan pengadilan negeri. Ya, karena kenapa kita harus mendapatkan mensyaratkan sesuai dengan ketentuan harus ada surat keterangan penetapan pengadilan negeri, karena kita terbitkan akta kematian tanpa NIK. Karena di sistem kami yang bersangkutan itu sudah tidak masuk dalam database kependudukan. Itu makanya syaratnya bisa kita terbitkan akta kematian, tapi syaratnya harus ada surat penetapan pengadilan. Tapi sekali-sekali itu tidak menyulitkan masyarakat. Tidak menyulitkan, tetap kita akan terbit akta kematian tanpa NIK. Itu yang sering-sering kami jelaskan kepada masyarakat. Nanti masyarakat berhubungan dengan kelurahan mungkin, ke pengadilan, itu di pengadilan negeri pun bukan sidang seperti biasa, dia sidang kelengkapan bukti-bukti. Betul enggak dia meninggal ini. Luar biasa. Iya. Sedangkan yang akta kematian yang normal meninggal ya cukup surat keterangan kematian saja. Iya, betul. Membawa kartu keluarga. Dan terkait dengan akta kematian yang hari ini juga kita gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi, sebaiknya bagi sanak famili, keluarga, orang tua atau tetangga yang berhubungan yang kita sudah ketahui sudah meninggal dunia tapi belum dilaporkan ke Dukcapil secara fakta meninggal. Ya, tapi
fakta meninggal, tetapi secara administrasi negara dan hal ini administrasi kependudukan dia tetap hidup. Sehingga hal ini ketika dia tidak melaporkan ke Capil, maka otomatis dia masuk dalam data DPT. Oh, ya, iya, itu iya, sehingga kami sangat berharap pada biasa, masyarakat yang memang keluarganya sudah meninggal atau tetangga sudah meninggal cepat untuk dilaporkan. melaporkan di kelurahan dan melaporkan ke kami untuk kita terbitan akta kematiannya. Karena mungkin Bang Arif, ketika masyarakat lengah tidak melaporkan itu, ada saja kan mereka mau urus apa mungkin persoalan mungkin waris, ahli waris atau dan lain-lain. Betul Bang Pukul. Kebanyakan masyarakat nanti ada proses pengadilan, benturan dalam hal pembagian hak waris, baru mengurus akta kematian. Itu akhirnya panjang. Ya, panjang. Akhirnya panjang. Ya. Kalau misalnya dia ada data kependudukannya, ya suka ini ada masalah. Dan ada surat keterangan kematian, kita terbitkan secepatnya. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Begitu. Itu terkait akta kematian gampang. Ya. Dan oke, makasih. Kita serba mudahkan ya. Ya, pemirsa di mana saja Anda berada, informasi ini bisa juga langsung ke kantor ya, sebagaimana yang lalu. Alamatnya di Palagi Mata. Bisa dan melalui bisa kami, melalui telepon ya, karena teleponnya nanti. Bang Arif sudah ada di layar. Oke. Ya, lanjut Bang Arif. Ya. Tentang perkawinan. Tentang perkawinan yang tadi Bang Arif sampaikan bahwa kita mencatat saja yang non Muslim ya. 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 Tentang perkawinan yang normal dulu. Yang normal dulu artinya dalam hal ini yang non Muslim. Harus melaporkan ke Capil. Ya, silakan Bang Arif. Ya. Jadi di Dukcapil khusus bagi masyarakat Kota Bau yang beragama non Muslim, untuk pengurusan akta perkawinannya itu melalui Dukcapil, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang khususnya sudah dilakukan. Kalau di Muslim kan kawin agama di Muslim, di Kuake baru laporkan apa di Kuake, hampir sama. Kalau di Muslim, di misalnya pihak Kristen harus dilakukan di gereja. Setelah proses administrasi di situ ya, perkawinan di gereja, dan hasilnya itu dilaporkan ke kami untuk dibuatkan akta perkawinan atau buku nikah. Dan yang bersangkutan itu harus datang di kantor kami. Untuk dua-dua calon pengantin yang membawa pas foto. Calon pengantin. Calon yang sudah sah menurut pihak gereja bagi umat Kristiani, baru kita lakukan cross check betul, syarat terpenuhi, kita terbitkanlah akta perkawinan tersebut. Kalau di Muslim kan buku nikah itu Bang. Di beberapa kami ketika mungkin ada pihak yang melakukan perkawinan, kami biasanya diundang untuk menyaksikan perkawinan di gereja atau di mana ya, yang bagi yang menunus ini kita hadir itu menyaksikan. Setelah itu lengkap berkasnya kita buatkan akta perkawinan. Satu, syarat akta perkawinan sudah tadi dijelaskan. Jelas. Kemudian yang masih non Muslim ya, karena kalau di Muslim itu perceraian. Kita ke akta perceraian, Bang. Akta perceraiannya juga pun bagian Muslim hampir sama. Urusnya di pengadilan. Kalau bagi non Muslim, akta perceraian itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri. Kalau di Muslim kan pengadilan akta agama. Cerai pengadilan agama. Ya. Setelah pengadilan agama sudah memutuskan bahwa cerai sah, akta cerai tersebut dibawa ke kami untuk melakukan perubahan status perkawinan cerai hidup di kartu keluarga. Nah ini hubungannya yang tadi saya katakan bahwa yang Muslim dengan Muslim silakan karena berurusan dengan pengadilan agama.
setiap perubahan elemen data dalam kartu keluarga harus melalui Dukcapil. Nah, itu. Karena Dukcapil adalah yang dinas yang bertugas mencatat setiap peristiwa kependudukan. Dari lahir, hidup, dan dari mati. Lahir, hidup, kawin, dan mati. Gitu. Jadi proses non muslim itu ya begitu ya, bagaimana gitu, yang mengeluarkan juga tetap capil. Nah, cuma ada beberapa kasus. Ini yang kita harus bicara kasus karena kalau kita tidak bicarakan kasus, persoalan di beberapa yang kita temukan masih banyak yang non muslim dulu, yang non muslim masih banyak. Misalnya ada perceraian di tengah jalan. Kemarin kita temukan kasus sudah puluhan tahun tidak kawin, tidak bersama begitu. Ya, sudah kawin, tapi belum pernah mencatatkan perkawinannya di Capil. Ada juga. Ada juga. Ketika tidak pernah dicatat peristiwa perkawinannya di Capil, terbit akta perkawinan, maka akta perceraian juga tidak akan dianggap terbit. Kalau di Islam itu dia nikah siri. Ya, sepanjang dokumen akta perkawinan belum terbit. Maka itu sah secara agama, menurut agama, ya, tapi secara negara belum mengakui. Hampir sama dengan Muslim. Kalau kita bicara di Muslim kan ini seru-seru. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Iya. Luar biasa. Bisa sesi kita bahas ini tentang nikah siri setelah ini, mengajukan ya, Bang Arif. Setelah mengajukan akta, artinya kan diajukan ke Capil ya, dari putusan pengadilan negeri yang non muslim. Yang cerai, yang non muslim. Yang non muslim. Harus ada putusan bahwa memang sah sudah bercerai, maka kita terbitkanlah akta perceraian supaya diubah data. Kita melakukan perubahan di kartu keluarganya sebagai cerai hidup berdasarkan putusan pengadilan. Setelah itu kita terbitkan akta perceraiannya. Statusnya berarti sudah cerai hidup. Cerai hidup. Iya. Tidak ada istilah janda duda. Nggak ada sekarang. Kalau dulu ada, sekarang tidak lagi. Ada. Ya, sekarang sudah cerai hidup, cerai mati. Iya. Ya, kalau cerai mati dibuktikan dengan akta kematian. Si suami atau istri. Kalau cerai hidup dibuktikan dengan akta cerai oleh pengadilan. Kalau Islam pengadilan agama, di non muslim pengadilan negeri. Yang jelas dicatatkan semua peristiwa itu. Semua dicatatkan, harus wajib dicatat. Mohon maaf. Apalagi kita sebagai ASN ini sangat ketat ya. Dia mau pingin kawin lagi. Ini seru ini. Bagi pemirsa. Mau kawin lagi. Jelas dia tidak akan bisa mendapatkan akta. Kita katakan kalau di Islam ya nikah siri dia. Tidak tercatat secara. Nah, itu bagaimana kalau mereka mau ngotot, mau buat lagi akta perkawinan, sementara masih ada istrinya. Misalnya ini. Oke, siap. Terkait itu banyak kasus kami temukan di masyarakat dan alhamdulillah kita Dukcapil memberikan solusi karena hal ini harus diurus tuntas. Kalau tidak diselesaikan secara dengan tuntas, maka ini terkatung-katung dan susah. Dan sehingga di beberapa kasus memang terjadi. Kalau tadi Bang Fuful singgung ASN, pernah terjadi juga ASN. Karena memang di undang-undang ASN itu bagi yang laki-laki. Jangan kita masuk ke situ. Bahaya. Artinya ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi ada beberapa kasus ASN nikah punya istri sah, ya kan? Bisa kita bilang sembunyi-sembunyi ya nikah. Tidak apa-apa artinya beberapa kasus sembunyi-sembunyi lah nikah. Dengan seorang perempuan. Nikah secara agama sah menurut agama. Ada Islam. Saksinya, ada saksinya saja. Tapi ketika dia di persoalannya, ketika dia nikah tidak ada masalah. Tapi istri ini sah secara agama bahwa dia istri kedua. Tetapi negara belum mengakuinya.
Ya. Karena belum bisa kita terbitkan akta. Bukan kartu keluarga. Kartu keluarga. Ini si istri sebagai kawin, tidak mungkin kawin tercatat. Kalau kita terbitkan dia, karena di status kartu keluarga dulu kan ini, kalau dulu kawin dan belum kawin dua. Ya, sekarang betul. itu kawin tercatat ada buku nikah, kawin belum tercatat. Ini yang tidak punya buku nikah tapi sah secara agama. Ya, nikah siri ini. Oh, itu dapatnya. Ya. Terus belum kawin, gadis. Nah, kita kembali tadi di kasus ASN yang sudah nikah siri dengan seorang perempuan dan lahir seorang anak. Ini bermasalah sekarang. Ketika anak pada saat mau sekolah, pasti. Inilah masalahnya di sini. Di beberapa kasus si istri kedua ini masih dalam status belum kawin di kartu keluarganya orang tuanya. Belum kawin. Oh iya. Ya kan? Pasti belum kawin di kartu. Ya, sudah punya anak. Ya, 1 tahun belum masalah, 2 tahun. Ketika masuk usia sekolah ini problem. Sudah mulai bagaimana dengan status saya punya anak, mau sekolah, mau akta lahirnya bagaimana? Ya, dia belum punya nik. Karena saya karena syarat masuk sekolah kan harus ada akta lahir, kartu keluarga. Karena jelas kalau belum tercatat, dia lahir pun lahir saja itu anak, tidak akan tercatat. Betul. Nah, ketika dia masuk sekolah, dibutuhkan dengan akta kelahiran, ya kartu keluarga dan lain-lain sebagainya. Iya. Nah, disinilah problem. Bagaimana masalahnya? Ya. Sehingga karena status anak yang lahir di muka bumi ini dari rahim seorang ibu, Dukcapil wajib menerbitkan akta lahir. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Ya, mau lahir dalam bentuk apapun, lahir di muka bumi ini tetap kita terbitkan akta lahir. Karena status anak sekarang itu sudah diatur. Status anak ada 4. Status anak yang lahir akibat perkawinan sah, tidak ada masalah. Ada pernikahan dan aman. Status anak yang lahir dari perkawinan yang tadi tidak tercatat. Belum tercatat. Nikah siri tapi sah sebagai pasangan suami istri. Dia tidak punya buku nikah tapi sah sebagai pasangan suami istri. Sudah lama kawin tapi di kartu keluarganya, kartu keluarga lama sah sebagai pasangan suami istri tapi belum punya buku nikah. Dia sudah beranak cucu, artinya sah. Ya kan? Makanya kita anggap dia anak itu anak seorang ibu. Anak ibu. Ya, tidak ada masalah. Di bawah anak seorang ayah dan ibu. Mohon maaf, anak seorang ayah dan ibu sah walaupun dia tidak punya buku nikah. Ya, dulu kita orang tua kan sah. Ya, ini problem ini status anak yang lahir kawin belum tercatat, yang tidak punya buku perkawinan, akta perkawinan, yang akibat perkawinan kedua ketiga. Ya, ini status anak yang atau anak yang lahir yang tidak diketahui laki-lakinya. Kan banyak kasus orang tuanya. Ya, laki-laki, ayahnya tidak diketahui. Ya, habis isi di botol, kabur. Gitu ya. Ya, kasihan si perempuan. Ini serius ini. Iya, serius. Ini banyak kasus. Kasihan si perempuan. Lahir anak. Sehingga banyak masyarakat yang jalan pintas apa segala macam, ya. Jangan masuk area itu. Tetapi kita lakukan pembelajaran kepada masyarakat, menyampaikan bahwa anak yang lahir dari status apapun, mau nikah siri yang tanpa ayah ibu, belum tercatat dan sebagainya. Kalau yang kasus yang ketiga ini, maka kita akan terbitkan akta lahir. Tetap menerbitkan akta lahir tapi anak seorang ibu. Berarti nama marga ibu, nama bapak tidak ada. Jadi di kolom nama ayah adalah nama ibu, di kolom nama ibu adalah nama ibu. Jadi anak tersebut adalah anak seorang ibu, tidak ada nama bapak. Di status anak yang status kasus nomor 4. Tidak masalah. Ya, tetap capil yang keempat, ya tetap tidak ada. Kita akan terbitkan akta kematian. Akta kelahiran. Akta lahir. Ya. Jadi anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya,
bapaknya tidak ditahu. Ada juga. Ada banyak anak-anak yang misalnya di jalan, di jalan-jalan, bapaknya tidak ditahu, mamanya apalagi keluarganya tidak ditahu ini anak. Sudah usia sekolah. Kita akan terbitkan akta lahirnya, tapi dengan syarat harus ada berita acara kepolisiannya. Jadi orang tuanya negara tidak ada. Kalau misalnya dia tahu atas berita acara kepolisian, dia mengaku bahwa orang tuaku ini dia, dan dibuktikan dengan berita acara kepolisian, selesai. Kita terbitkan akta kepolisian. Kalau tidak ada data-data itu, tidak bisa. Ya. Tetap kepolisian bagaimana? Harus ada, kalau tidak bisa. Syarat ada juga kasus seperti itu. Makanya kita sarankan ada keterlibatan pihak dinas sosial. Kita arahkan ke dinas sosial untuk anak ini. Ada beberapa kasus yang kita temukan, tetangganya atau orang yang pelihara anak ini mengangkat anak, mengadopsi anak tersebut. Tapi ini kan prosesnya harus melalui dinas sosial. Kalau saya pahami, dinas sosial kota memfasilitasi dan melalui dinas sosial provinsi. Baru ada putusan pengadilan. Ya, panjang prosesnya. Tapi itu syarat tentang itu. Kalau kembali lagi salah beberapa kasus, kemudian karena status perkawinan. Kita kembali yang tadi lagi nih. Jadi kasus tadi itu kita bisa terbitkan akta lahir bagi anak dari istri kedua. Tetapi di kasus ini pasti anak seorang ibu. Tetap anak seorang ibu. Iya, tetap rawan. Selanjutnya istri ketiga. Karena saya sambung Bang Arif. Istri ketiga juga begitu. Ya, kalau ada istri ketiga juga begitu. Karena kalau dulu Pak Bang Muful, kepala keluarga dulu ya. Kepala keluarga, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ada kepala keluarga di situ. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kepala keluarga hanya boleh berada di salah satu kakak. Gitu. Tapi ada juga ASN. ASN kan pasti sesuai, bisa ada beberapa kasus ASN ada nikah sah dengan istri pertama, nikah sah juga dengan istri kedua, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh berada di dua kakak. Tetap salah satu kakaknya. Kakak istri pertama kah atau istri kedua? Itu di masyarakat juga. Iya. Pokoknya yang mohon maaf ya, 1, 2, 3. Tetap kakak salah satunya. Salah satu di. Iya, tidak bisa lagi dua. Tapi ketahuan. Ya, pasti ketahuan nama anak itu ada nama bapaknya. Di kalau nama ayah pasti ketahuan. Dukcapil pasti tahu itu. Tapi itu tidak bisa karena data masyarakat itu dilindungi undang-undang. Tidak bisa kami bocorkan. Tapi bisa saja terjadi untuk supaya amannya saja ya, bawa saja nama anak seorang ibu. Ya, tapi kasihan si anak. Kasihan wanitanya, perempuan. Makanya kami negara harus berada di pihak perempuan untuk melindungi hak anak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Jadi kasus tadi kita terbitkan itu akta lahir anak itu anak seorang ibu. Makanya kita pisahkan kartu keluarganya dari induk si perempuan, si ibunya anak ini menjadi kakak sendiri, kawin belum tercatat dengan status anak adalah anak seorang ibu. Tapi jika di kemudian hari misalnya, di kemudian hari istri pertama mengizinkan, kan persoalan ini. Istri pertama mengizinkan, silahkan ayah nikah kembali dengan perempuan ini dengan ikhlas. Nah, ini rawan ini. Data berubah. Ini. Data berubah. Kami tidak berani nih. Otomatis data berubah. Kalau dia mengizinkannya. Satu mengizinkan. Maka dibuktikan dengan proses pengadilan pernyataan bahwa dan pengadilan agama memisahkan untuk menikahkan dia dengan istri kedua atas izin istri, maka ketika sudah sah sebagai suami kedua, suami istri kedua, istri kedua dibuktikan dengan
buku nikah, maka datang ke kami, kita rubah kartu keluarganya kawin tercatat si ibu ini. Tapi kakak, si anak, kan akta lahirnya tadi, tadi adalah anak seorang ibu. Kita lakukan pembatalan akta. Kita lakukan pembatalan akta lahir si anak seorang ayah dan ibu. Tapi kita tidak melakukan perubahan tanggal lahir. Cukup sempurna sebenarnya pengaturannya. Jadi masyarakat perlu tahu memang ini. Karena masyarakat ASN pun juga begitu ya. Makanya Dukcapil hari ini sembunyi. Masyarakat harus paham lah. Harus tahu ini informasi-informasi ini. Luar biasa ya. Masih ini kita bahas lagi nih. Ada juga kasus di beberapa kasus juga sering kami lakukan, sering kami menyampaikan kepada masyarakat untuk bagi masyarakat yang status belum memiliki buku nikah sebaiknya ada proses isbat nikah di seperti apa? Pengadilan negeri isbat nikah bagi status yang belum memiliki akta perkawinan buku nikah. Ya kan jujur tapi sah sebagai pasangan suami istri ya. Si laki-laki tidak kasus punya. Kasus ini Bang Arif terjadi nih. Di orang-orang tua kita. Tapi laki-laki tidak memiliki istri, perempuan juga tidak memiliki suami. Tapi belum punya nikah, belum punya akta buku nikah. Maka kita sarankan untuk isbat nikah di pengadilan negeri. Istilahnya dikawinkan ulang. Karena pemahaman kami isbat nikah itu mensahkan perkawinan sirinya pada saat dia nikah kapan. Itu isbat. Luar biasa. Tetapi ada kasus. Ini kita bicara kasus supaya paham masyarakat. Kembali lagi tadi. Ini tapi bukan ASN ini. Seorang laki-laki yang beristri sah menikahi istri kedua, ya kan? Tetapi telah mengalami perubahan status di kartu keluarga, kawin belum tercatat, dan anaknya lahir dalam status dia anak seorang ibu. Sekarang si laki-laki ini telah cerai dengan istri pertama. Dan dibuktikan dengan akta cerai. Laki-laki ingin menikah sah, mengawinkan sah secara agama istri keduanya. Di sini ada problem karena pihak pengadilan agama atau pihak kantor urusan agama tidak dapat menikahkan seorang laki-laki atau perempuan yang status perkawinannya kawin. Harus diubah dulu. Karena perempuan ini di kartu keluarganya kawin belum tercatat, tapi di KTP-nya kawin. Karena KTP baru mengenal kawin dan belum kawin. Disinilah persoalan ini Bang Pupul. Sehingga si suami status suami aman, si istri yang tidak aman. Istri kedua dia harus karena dia statusnya kawin belum tercatat. Proses inilah yang memang ditolak untuk diisbah nikahkan oleh pihak baik pengadilan agama dalam melalui kantor urusan agama. Ditolak untuk diisbahkan itu karena di Permenak tentang perkawinan belum mengenal kawin belum tercatat. Di Permenak hanya kawin dan belum kawin. Karena transisi aturan juga ini sehingga terjadi kontradiksi pemahaman ini agak susah. Tapi ada solusi, Bang. Ada solusi pasti. Di beberapa kasus memang ada beberapa masyarakat yang sampai hari ini belum dapat dinikahkan karena persoalan itu. Tapi tetap dibahas itu. Tetap kami lakukan cari solusi dengan pihak teman-teman yang di pihak kantor urusan agama. Tapi
sekali lagi kami sampaikan, memang di Permenak jelas. Sementara di Permendagri tentang status perkawinan di kartu keluarga ini belum connect. Nah, tapi namun demikian sah secara agama, ya, sah, dan bisa kita ketika ada pembuktian tersebut bisa kita lakukan perubahan dengan ada data, membuat SPTJM perkawinan bermeterai dan 2 orang saksi. Oke. Ada solusi kalau di Dukcapil ini tidak ada yang tidak solusi. Oke. Yang penting datang ke kami, kita carikan solusi. Tetap ada solusi. Ya, tetap. Si anak langsung melakukan perubahan, anak seorang ayah dan tidak ada unsur menyusahkan masyarakat. Tidak ada unsur. Kami jargonnya membahagiakan masyarakat, memuaskan dan membahagiakan masyarakat dalam urusan dokumen kependudukan ya. Yang penting datang ke kami, kita carikan solusi. Di beberapa kasus, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Ya, dan masyarakat juga tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu, dijamin. Bang Pupul, alamatnya dirahasiakan. Ya, karena nama alamat dirahasiakan. Kan data-data yang tidak bisa diakses itu kan. Intinya Dukcapil ini tidak masuk areal permasalahan keluarga masing-masing masyarakat, tidak masuk kita situ. Kita hanya mencoba menyelesaikan, mencarikan solusi terkait dokumen kependudukannya, mencatat peristiwanya kependudukannya. Yang penting fakta jelas, kita verifikasi benar, maka kita cetak. Biasa ya. Jadi ini luar biasa ya. Tapi masih banyak kasus lain tentang ini ya. Kalau kita bahas panjang. Panjang ini. Banyak ya contoh kasus ya. Tadi saja contoh kasus sudah 4. Ya, sudah lebih dari 30 menit. 30 menit. Ya, 15 menit terakhir mungkin Pak. Oke, lanjut Kadis, lagi. Ya. Ya, himbauan kepada masyarakat lagi tentang kasus-kasus kawin. Langsung himbauan ini. Ya, closing statement. Jadi tentang nikah siri, kami Dukcapil tidak pernah melegalkan nikah siri, enggak. Tidak melegalkan? Enggak. Kami tidak pernah menyampaikan untuk silakan nikah siri, enggak. Kami hanya mencoba menyelesaikan kasus yang sudah terjadi akibat perkawinan nikah siri terkait dengan dokumen kependudukan baik si ibu maupun si anak, utamanya si anak yang sudah selesai. Bagi masyarakat yang belum terlanjur melakukan perubahan status perkawinannya akibat nikah siri, kami sering menyampaikan jangan dulu dilakukan perubahan dari belum kawin menjadi kawin belum tercatat kalau status perkawinannya masih nikah siri. Karena apa? Tapi seperti kasus tadi, ketika terjadi perubahannya kawin belum tercatat dari belum kawin dan kawin belum tercatat, permasalahan seperti tadi. Susah untuk dikawinkan. Karena perubahan status. Karena ingat, yang berhak, karena begini kasusnya. Kenapa demikian? Ini belum closing statement. Saya harus jelaskan lagi supaya paham. Jangan sampai status perubahan status perkawinan akibat cerai yang diakui adalah putusan pengadilan negeri untuk akta cerai. Ya, cerai hidup. Ya, kawin. Bagaimana dengan status laki-laki perempuan yang kawin belum tercatat, yang tidak punya buku nikah, nikah siri? Bagaimana mau kita pihak pengadilan agama menerbitkan akta cerai? Untuk menerbitkan akta cerai itu adalah cerai hidup adalah perkawinan sah yang punya buku nikah. Perkawinan sah yang tidak, yang nikah siri bagaimana mau dicetakkan akta cerai? Tidak mungkin. Tidak akan bisa. Tidak bisa. Tapi kalau kasus begitu, sehingga diselesaikan dulu pencatatan kawinnya. Iya, sehingga disinilah permasalahannya. Sehingga kami sering menyampaikan kalau nikah siri sebaiknya yang tidak bermasalah ya, laki-laki tidak bermasalah, perempuan bermasalah, sebaiknya jangan dulu kita lakukan perubahan kawin belum tercatat walaupun ada anak. Ya, isbat nikah dulu. Isbat nikah dulu. Iya, betul. Dapatkan buku nikah dulu.
Karena kalau sudah ada perubahan status di dokumen negara, itu susah dicabut. Bagaimana melakukan perubahan status kawin belum tercatat? Sementara yang diakui ini mau terbitkan akta cerai, tidak bisa. Akta cerai yang diakui adalah akta cerai pengadilan agama. Sama dengan kasus non-muslim. Ya, akta kematian ya kami yang keluarkan. Karena hanya cerai hidup dan cerai mati. Akta cerai dikeluarkan oleh pengadilan, ya, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri bagi non muslim. Akta kematian kami yang terbitkan sehingga statusnya cerai hidup atau cerai mati. Oh ya. Bagaimana dengan yang kasus kawin belum tercatat tadi? Sehingga jangan terlalu buru-buru masyarakat melaporkan, mencatatkan peristiwanya bagi kawin yang belum jelas. Oh ya, gitu ya. Bisa. Yang penting laki-laki tidak bermasalah, perempuan juga tidak bermasalah. Mungkin masyarakat sudah sah dinikahkan oleh pemuka agama, penghulu, nikah siri, tapi mungkin problem kasihan ekonomi belum mampu untuk dicatatkan. Iya, dicatatkan secara sah, mungkin tertunda dulu. Tapi tidak ada masalah. Hanya itu perlu dibuktikan dengan SPTJM, kebenaran data atas perkawinan mereka dan di luar saksi. Kita lakukan perubahan kawin belum tercatat. Sepanjang pihak laki-laki tidak memiliki istri, perempuan juga tidak memiliki pasangan lain, maka ini tidak ada masalah. Yang jelas capil anaknya adalah anak seorang ayah dan ibu. Yang jelas capil. Yang bermasalah ini laki-laki punya istri, perempuan tidak, atau laki-laki punya istri sah, perempuan punya suami bertemu masih sah, menikah dan punya anak. Bahaya. Walaupun sudah pisah ranjang. Bahaya. Misalnya laki-laki yang pertama si A ini sudah pisah ranjang puluhan tahun, tidak bersama-sama, tapi masih dicatat dia sebagai sah, belum punya akta cerai, dan perempuan juga sudah masih pisah, tercatat secara sudah pisah ranjang tapi masih sah sebagai pasangan suami istri, tapi sudah lama mungkin pisah, dia nikah siri dengan seorang perempuan, lahir anak. Nah, ini lagi yang bermasalah kadang-kadang. Iya, makanya kami sarankan selesaikan dulu. Ternyata pasangan dua-dua baru datang ke kami. Ternyata kasus ini banyak ya? Banyak. Kalau kita bahas hari ini, nah, ini Ibu Ben kalau mendengar ini kerawan ini belum selesai. Makanya jadi Bang Arif, yang jelas jargonnya capil, kita bahagiakan masyarakat. Ya itu. Semua ada solusi, ya. Semua ada solusi. Ya. Tapi tadi masyarakat jangan pernah ragu, pesan-pesan. Silakan datang. Silakan mengungkapkan. Ya. Silakan menghubungi kami. Ya, mengungkapkan begini. Nanti diberikan solusi. Ya, mungkin closing statement. Oke, terima kasih Central Buton Bong Poful TV yang malam ini kami juga diberi kesempatan untuk yang kedua kali terkait dengan dokumen kependudukan. Closing statement dari kami, alhamdulillah pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 pada hari ini tadi pagi, bertepatan dengan ekspos 5 tahunnya tampil manis Pak Wali Kota Bapak Laude Ahmad Munianse, kami telah Dukcapil telah meluncing, Pak Wali Kota telah meluncing aplikasi layanan online, yaitu layanan administrasi kependudukan yang disingkat Laidaka. Inovasi untuk tahun 2023. Layanan ini berupa seluruh rangkaian pengurusan dokumen sudah melalui online yang dapat di-download di Play Store. Sudah ya, Laidaka. Tapi namun demikian masih ini kita sudah launching, tapi kita akan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Bobo di 43 kelurahan melalui pihak kelurahan, karena layanan online ini melakukan pendaftaran secara online, dan ketika ada seluruh ruang lingkup 24 item layanan dokumen yang diurus,
minus kartu KTP dan KIA. KTP dan KIA itu hanya penyampaian syarat dan ketentuannya, karena KTP kita perekaman di kantor atau di mana saja, KIA kita lakukan pencatatan kantor. Tapi selain itu, masyarakat ketika melakukan pengusuran kartu keluarga atau perubahan status dalam elemen data di kartu keluarga bisa melalui aplikasi ini, di download dan di berkas-berkasnya apa yang diurus sudah ada di situ di menu-menunya. Silakan. Tapi kami akan sosialisasi setelah dinyatakan lengkap oleh admin kami lakukan proses verifikasi data dan kita langsung cetakan dan kita bisa mengirimkan PDF-nya ke yang bersangkutan. Langsung diterima ya? Langsung diterima PDF-nya. Tinggal print saja? Tinggal print saja. Tapi kan ini keamanan data itu aman, kan insya Allah aman. Karena sudah ada barcode. Iya. Ya, setiap akta sudah. Iya, karena PIN-nya itu masyarakat yang mengetahui, kecuali dan melakukan penyebaran. Dan yang terakhir, yang tadi hanya info, yang terakhir kami sangat berharap banyak kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digitalnya. Sudah KTP digital, karena di KTP digital itu sudah ada KTP, data keluarga dan kartu keluarga. Tidak perlu, karena di tahun depan kita sudah Dukcapil sudah masuk era digitalisasi. Dan di perubahan KTP elektronik akan mengalami perubahan ke KTP digital yang tadi itu. Jadi dapat di-download di Play Store bagi yang HP Android. Nanti di layar nanti disampaikan di identitas kependudukan digital, dan di iPhone sudah juga bisa. Silakan. Jadi Android maupun iPhone, iOS itu sudah bisa di-download gitu. Tetapi setelah di-download, aktivasinya tetap melalui staf Dukcapil, melalui kami. Saya kira itu mudah-mudahan mempermudah pelayanan ini. Dan intinya Dukcapil berusaha untuk memuaskan dan membahagiakan masyarakat dalam hal urusan dokumen kependudukan. Saya kira itu pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Iya Bang Arief, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada pemirsa Setelah Butun Bang Fulful TV YouTube channel. Yang bertanya mungkin. Tetap kami akan menjawab ya Bang Arief, bisa menjawab di komentar, karena yang sesi pertama itu alhamdulillah. Tapi saya masih belum ada pertanyaan, hanya mengapresiasi saya lihat. Apresiasi, tapi kalau ada pertanyaan masyarakat, Bang Arief bisa langsung menjawab. Bisa langsung jawab. Baik. Makanya Bang Arief harus subscribe juga. Subscribe dulu. Siap. Siap. Oke, terima kasih. Malam ke-9 ya. Dalam rangka Expo Bau-Bau di Kota Mara, di stand Naker Podcast ini. Mudah-mudahan pada kita semua pemirsa dapat menerima informasi ini, dan semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bang Arief, sekali lagi kita ucapkan salam merdeka untuk masyarakat kita. Merdeka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.